Halo teman-teman, salam satu frekuensi. Jumpa lagi dengan saya Daniel dalam catatan Daniel, dan dalam video kali ini kita bakal menceritakan tentang kisah saham yang bisa mengubah hidup seorang investor legendaris, yakni Warren Buffett. Nah, jadi saham itu bukan Coca-Cola, bukan Apple, apalagi General Motor, tapi ini adalah saham dengan bisnis yang sederhana dan mampu mengubah hidup Warren Buffett. Jadi, teman-teman, Warren Buffett itu merupakan salah satu investor saham legendaris dunia. Namun, Buffett mungkin nggak bakal jadi investor legendaris dunia jika dia nggak ketemu saham ini. Bahkan, Buffett pernah bilang pertemuannya dengan saham ini telah mengubah arah hidupnya. Lah, kok bisa? Gimana ceritanya? Jadi, pada waktu itu, Buffett masih berusia 20 tahunan dan dia adalah seorang mahasiswa di Universitas Columbia. Buffett muda adalah kutu buku. Dia rutin membaca buku di perpustakaan umum di Omaha sejak 11 tahun. Belum lagi, dia juga suka baca buku di kantor ayahnya. Tanpa sengaja, Buffett ini menemukan buku The Intelligent Investor, karya Benjamin Graham, pada usianya yang waktu itu 19 tahun. Namun penulis itu pun akhirnya menjadi mentor dan pahlawan untuk Buffett. Bahkan Buffett mengaku membaca buku The Intelligent Investor ini sebanyak 6 kali. Jadi sudah banyak banget dia bacanya, teman-teman. Jadi dia merasa bahwa buku ini benar-benar menginspirasi secara filosofi dan strategi dalam berinvestasi hingga saat ini. Nah, bayangkan teman-teman, seorang Warren Buffett aja menganggap bahwa buku The Intelligent Investor karya Ben Graham ini sebagai buku filosofis yang menginspirasi. Namun sayangnya bukan Graham lah yang menjadi sosok kunci berubah atau pengubah hidup arah hidup Warren Buffett, melainkan sebuah saham ya dari perusahaan yang ditemukannya setelah ia belajar dari buku Graham tersebut. Nah, jadi gini teman-teman, pertemuan awal Buffett dengan saham Geico. Jadi ketika itu Buffett menjadi murid Graham di University of Columbia, dia menemukan fakta menarik kalau dosennya itu adalah ketua komisaris asuransi pegawai pemerintah atau Geico. Sebelumnya, saya tidak tahu apa-apa tentang perusahaan asuransi tersebut. Namun, karena penasaran, saya langsung berangkat dengan kereta menuju markas Geico di Washington DC, ujar Buffett. Sayangnya, Buffett lupa kalau hari itu hari Sabtu. Ketika sampai di Washington, Buffett tidak bisa masuk ke kantor Geico karena memang hari itu hari libur dan kantornya terkunci. Akhirnya, Buffett mencoba untuk menggedor pintu hingga petugas kebersihan mengizinkannya untuk masuk. Nah, petugas kebersihan itu kemudian mengarahkan ia pada Lorimer Davidson, salah satu orang yang bekerja di kantor pada hari itu. Awalnya, Davy, sapaan si Lorimer ini, ogah berbicara dengan Buffett. Namun setelah dia tahu Buffett adalah muridnya si Ben Graham, akhirnya dia rela menghabiskan waktu hingga 4 jam untuk berdiskusi atau tanya jawab tentang asuransi dan juga perusahaan Geico tersebut. Tetapi di balik itu semua, teman-teman, ada salah satu kesalahan Buffett di Geico. Nah, Geico ini menjadi salah satu perusahaan asuransi yang bisa dibilang bisnis modelnya sangat sederhana. Agar lebih efisien, Geico tentu saja memangkas hubungan pelanggan melalui agen dan hanya menawarkan asuransi kendaraan kepada pengemudi terbaik. Dalam frasa pengemudi terbaik di Amerika adalah pegawai pemerintah. Jadi perusahaannya hanya memberikan asuransi kendaraan kepada ASN di sana. Oleh karena itu, ya itu juga namanya teman-teman. Jadi Government Employee Insurance Company alias Geico, yang namanya juga sudah Geico ya teman-teman, jadi Government Employee Insurance Company. Nah, dengan niche bisnis yang sangat spesifik dan daya beli pasar yang kuat, Geico mampu mengungguli pasar persaingan asuransi lainnya, tentu saja dalam jangka panjang. Namun, Buffett pernah melakukan kesalahan saat berinvestasi di Geico. Jadi tak lama setelah pertemuannya dengan Davy, Buffett membeli saham Geico dengan total 10.282 US dollar pada tahun 1951. Setahun kemudian, Buffett menjual saham Geico karena asetnya menjadi 15.259 US dollar. Artinya, dalam hal ini Buffett cuan hingga 48%.
angka yang bagus sebenarnya teman-teman. Tapi kenapa ya Buffett malah menjual saham tersebut? Sayangnya Buffett melakukan kesalahan karena menjualnya terlalu dini. Ya, jadi jika Buffett hold saham tersebut hingga 20 tahun ke depan, aset Buffett bisa menjadi 1,3 juta US dollar. Nah, sayang banget teman-teman. Namun, teman-teman, ada cerita lanjutan. Jadi Geico ini bisa dibilang menjadi motor yang mana Buffett baru melakukan pembelian saham Geico secara besar-besaran setelah hampir 3 dekade. Kemudian dia menjual saham tersebut. Lalu dia baru membeli saham Geico ini pada akhir tahun 1970-an. Awalnya sebenarnya Buffett ini memborong saham Geico senilai 4,1 juta US dollar. Lalu dia membeli saham Free Friend Convertible Geico senilai 19,4 juta US dollar untuk membantu perusahaan tersebut pada saat mengalami kesulitan. Lalu dia membeli lagi 20 juta US dollar beberapa tahun kemudian. Nah, saham Preferred Convertible ini adalah saham yang memberikan kepada hak pemiliknya untuk mengubahnya menjadi saham biasa sesuai dengan tanggal yang ditentukan dengan berdasarkan kinerja dari perusahaan yang mana ini akan dikonversi menjadi saham biasa. Nah, dari total investasi Buffett di Geico ini senilai 45,7 juta US dollar, Buffett akhirnya mencatatkan keuntungan yang paling legendaris sebesar 1.397% dalam periode 25 tahun hingga asetnya menjadi 674 juta US dollar. Nah, untuk itu Buffett pun menyebut kalau Geico ini adalah salah satu saham yang telah mengubah hidupnya. Nah, jadi nggak salah teman-teman kalau di awal kita udah bahas bahwa salah satu saham yang mengubah hidupnya Buffett ini adalah Geico. Nah, Geico ini juga diketahui menjadi motor kekayaan Buffett. Itu sudah kita sampaikan di awal teman-teman bahwa Buffett ini membeli saham Geico secara besar-besaran hampir 3 dekade ini. Jadi dia mengoleksi saham tersebut gitu ya teman-teman. Nah, demikian teman-teman cerita tentang saham yang mana saham ini mengubah hidup seorang Warren Buffett. Jadi sekali lagi bukan Coca-Cola, Apple, General Motors, tetapi ini adalah saham Geico yang bisnis modelnya sederhana, yaitu perusahaan asuransi untuk pegawai negeri di Amerika. Oke, teman-teman, demikian cerita kita tentang saham yang mengubah hidup Warren Buffett. Mudah-mudahan Anda bisa memperoleh pelajaran dari sosok Warren Buffett yang juga dalam memilih saham dia merupakan orang yang sangat selektif dan tentu saja Warren Buffett ini menjadi panutan banyak orang. Ya, bisa dibilang dia sebagai legendaris dan sampai saat ini masih berinvestasi. Kita bisa menemui jejaknya untuk berinvestasi di setiap waktu. Oke, teman-teman, demikian. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.